Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan limpahkan rezeki kepadamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda semua di sana? Semoga senantiasa dalam limpahan rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Sejatinya kita sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah diajarkan kepada kita dan telah kita dengarkan dari berbagai penceramah, dari berbagai asatidz yang menyampaikan bahwasanya bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tingkatkanlah ibadahmu, tingkatkanlah keimananmu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketakwaan ini, ketakwaan yang kita lakukan, yang kita jalani kepada Allah Subhanahu wa taala, sejatinya dan tentunya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan prioritas-prioritas, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hadiah kepada kita bagi barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan." Jika kita mempunyai masalah, jika kita mempunyai hutang, jika kita mempunyai berbagai macam kesulitan, maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada hamba-hambanya, kepada umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Allah akan selesaikan masalahnya dan Allah akan memberikan rezeki dari pintu yang mana ia kehendaki. Nah, inilah fadilah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardi." Dan sekiranya jika ahlul qura beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, lafatahna 'alaihim barakat, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala akan membukakan pintu keberkahan, pintu rahmatnya, pintu ridhonya, minas sama'i wal ardi, dari langit dan dari bumi. Nah, inilah janji-janji Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada hamba-hambanya, kepada umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalimat ketakwaan ini sungguh sering kita dengar, namun hakikatnya banyak yang belum fahamnya. Jadi singkatnya, ketakwaan ini ialah, kalau kita artikan dalam bahasa yang mudah, antaj'al bainaka wa bainallahi bainaka wa bain azabillahi wiqaya. Jadi antaj'al, kamu jadikan antara diri kamu dan azabnya Allah Subhanahu wa taala pembatas atau penghalang. Artinya apa? Kita senantiasa mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, kita laksanakan. Apapun Allah Subhanahu wa taala larang, kita jauh, ya. Jadi karena itulah ketakwaan yang Allah Subhanahu wa taala harapkan, ketakwaan dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah perintahkan, kita jauhi larangan-larangannya, kita lakukan perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak sampai di situ. Ati'ullaha wa ati'ur rasul. Jadi kita taat kepada Allah dan taat juga kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal tersebut ialah sunnah-sunnah baginda Nabi kita. Sunnah-sunnah inilah yang Rasul kita ajarkan kepada kita. Ada sunnah-sunnah yang harus kita pelajari, ada sunnah-sunnah yang harus kita fahami, ada sunnah-sunnah yang harus kita ikuti. Nah, semua ini adalah ketakwaan, dikumpulkan adalah ketakwaan. Nah, ketakwaan inilah yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada umatnya, kepada umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita sifat yang senantiasa bertakwa, yang senantiasa meningkatkan ketakwaan sehingga kita mendapatkan fadilah dan karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sampai di sini. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.